sekali kepada Ibu dan Penguji dan dosen pembimbing. Puji syukur kepada Tuhan Yang Maha Esa atas rahmat-Nya kita dapat berkumpul di ruangan ini dalam keadaan sehat. Yang terhormat kepada Ketua Penguji Ibu Nina Adriani BSc1 MSc PhD. Yang terhormat kepada anggota Penguji 1 Ibu Inedra Yurita SPD MPD. Yang terhormat kepada anggota Penguji 2 Ibu Rita Fitriani SPD MPD. Yang terhormat kepada dosen pembimbing pertama Ibu Dr. Fitria Koinusa SPD MPD. Yang terhormat kepada Ketua dosen pembimbing 2 Ibu Stefadara Putri SPD MPD. Terima kasih atas waktu dan kesempatan yang telah diberikan kepada saya untuk mempresentasikan hasil penelitian skripsi yang berjudul Pengembangan ILKPD berbasis PBL berbantuan simulasi PET pada materi asam basa untuk peserta didik SMA. Baiklah, di sini perkenalkan, nama saya Arpita Purba, mahasiswa program studi teknik kimia dengan NIM 2203040011. Di sini saya akan menjelaskan hal yang melatar belakangi penelitian ini. Pendidikan era di abad ke-21, peserta didik dituntut memiliki kompetensi agar mampu beradaptasi dengan perubahan global dan kemajuan teknologi yang sangat pesat. Sebagai langkah responsif, Kemendikbudristek mengubah paradigma pendidikan nasional dengan menetapkan kurikulum sebagai standar baru dalam pembelajaran ini. Berpusat pada peserta didik, fokus utama pembelajaran adalah keaktifan peserta didik, artinya bukan lagi guru yang mendominasi. Metode utama kurikulum ini menggunakan pendekatan yang kontekstual, eksploratif, dan berbasis pemecahan masalah. Selain itu, struktur kurikulum baru ini, guru diberi keleluasan penuh untuk merancang materi sesuai dengan karakteristik materi dan juga kebutuhan peserta didik. Pendekatan baru ini menjadi sangat krusial, khususnya dalam konteks pembelajaran kimia. Seperti yang kita ketahui, banyak terdapat beberapa konsep kimia yang bersifat abstrak, sehingga membutuhkan representasi visual serta pengalaman belajar yang bermakna agar peserta didik dapat memahaminya secara mendalam, bukan sekedar menghafal teori. Oleh karena itu, kurikulum merdeka tidak akan berjalan lancar hanya dengan kebijakan, melainkan pada kualitas perangkat pembelajaran di kelas. Namun fakta di lapangan menunjukkan adanya hambatan, yaitu keterbatasan guru dalam menyusun perangkat pembelajaran dan mengimplementasikannya di kelas, sehingga diperlukan perbaikan perangkat pembelajaran inovatif melalui bahan ajar digital yang efektif dan bermakna. Meskipun saat ini sudah banyak media digital seperti e-book ataupun animasi yang menarik secara visual, mayoritas masih bersifat komunikasi satu arah, sehingga peserta didik tetap pasif. Oleh karena itu, penelitian ini berfokus pada pengembangan ILKPD karena memiliki keunggulan hibridah yang tidak hanya menyajikan materi secara digital, tetapi secara aktif melibatkan interaksi peserta didik dalam proses pembelajaran. Berdasarkan hasil observasi, peserta didik mengalami kesulitan pada materi asam basa. Hal ini dapat dilihat dari data hasil evaluasi pembelajaran yang diperoleh sebanyak 52,38% belum mencapai nilai KKM. Kesulitan tersebut disebabkan oleh karakteristik materi asam basa yang bersifat abstrak. Selain itu, bahan ajar yang digunakan yaitu buku teks dan LKPD cetak yang dinilai kurang menarik dan interaktif oleh peserta didik itu sendiri. Kondisi tersebut menunjukkan bahwa pemahaman peserta didik terhadap materi asam basa masih belum optimal, sehingga diperlukan upaya perbaikan pembelajaran melalui pemilihan model yang sesuai dengan karakteristik materi. Materi asam basa memiliki karakteristik yang menuntut penguasaan berbagai dimensi pengetahuan, yaitu pengetahuan konseptual, prosedural, dan metakognitif. Oleh karena itu, upaya mengoptimalkan pembelajaran kimia, pemilihan model pembelajaran menjadi aspek yang tidak dapat dipisahkan dari pengembangan perangkat ini. Meskipun terdapat beberapa model pembelajaran seperti discovery, inquiry, ataupun PJBL, alasan utama peneliti memilih model PBL karena keunikan PBL yang menggunakan masalah nyata di awal pembelajaran. Melalui sintang PBL, mulai dari orientasi masalah hingga evaluasi, peserta didik dituntut untuk melatih kemampuan analisis, mencari data pendukung, dan merumuskan solusi. Namun dalam pembelajaran kimia, khususnya pada materi asam basa yang bersifat abstrak, proses pemecahan masalah tersebut seringkali terhambat oleh keterbatasan peserta didik dalam memvisualisasikan konsep. Oleh karena itu, diperlukan media pendukung yang mampu membantu memahami konsep kimia tersebut sehingga proses investigasi dari PBL dapat terlaksana secara lebih efektif. Dalam penelitian ini, media simulasi dipilih karena memiliki keterkaitan erat dengan tahapan penyelidikan pada model PBL, di mana
mana simulasi ini bertindak sebagai alat bantu investigasi peserta didik. Nah, di antara berbagai media, peneliti memilih simulasi PET karena keunggulannya yang berbasis riset, interaktif, dan mampu memvisualisasikan konsep abstrak secara dinamis. Penelitian ini berbeda dengan penelitian terdahulu yang umumnya hanya berfokus pada satu aspek atau secara terpisah. Kebaruan penelitian ini terletak pada integrasi 3 komponen utama, yaitu model PBL, simulasi interaktif PET, dan desain digital ke dalam satu ILKPD. Sehingga penelitian ini mengembangkan ILKPD berbasis problem based learning, berbantuan simulasi PET pada materi asal masa untuk peserta didik SMA. Dari latar belakang tersebut dirumuskan masalah yang pertama, bagaimana kebutuhan peserta didik SMA terhadap bahan ajar pada materi asal masa. Yang kedua, bagaimana karakteristik ILKPD berbasis PBL. Lalu yang ketiga, bagaimana kualitas ILKPD. Dan yang keempat, bagaimana praktikalitas ILKPD. Sehingga tujuan penelitian ini yaitu untuk mengetahui kebutuhan peserta didik SMA terhadap bahan ajar pada materi asal masa. Yang kedua, menghasilkan karakteristik. Yang ketiga, menemukan kepalitan. Dan yang keempat, menemukan kepraktisan. Adapun spesifikasi produk yang diharapkan, yaitu produk yang dihasilkan berupa lembar kerja peserta didik yang disajikan dalam bentuk elektronik berbasis PBL dengan menggunakan aplikasi tanpa dan simulasi PET pada materi asal masa. Yang kedua, ILKPD ini memuat komponen-komponen berupa cover, kata pengantar, CP dan TP, petunjuk penggunaan dan kegiatan pembelajaran dengan menampilkan materi link simulasi PET, video, soal evaluasi serta referensi yang digunakan dan dapat diakses secara online melalui laptop atau pegawai. Manfaat penelitian ini yaitu bagi guru, bagi peserta didik SMA, dan bagi peneliti lainnya. Terdapat batasan masalah, yaitu 4 batasan masalah. Yang pertama, bahan ajar yang dikembangkan pada penelitian ini berupa ILKPD berbasis PBL berbantuan simulasi PET yang diakses secara online menggunakan jaringan internet. Yang kedua, pengembangan ILKPD berbasis PBL ini hanya dibatasi pada materi asal masa dan konteks yang dikembangkan. Yang ketiga, praktikalitas penelitian ini dilaksanakan dengan terbatas, yakni hanya di satu sekolah SMA yang berada di Kecamatan Tanjung Pinang Barat. Dan yang terakhir, penelitian ini hanya sampai tahap implementasi, yaitu untuk menguji kepalitan dan kepraktisan produk. Landasan teori ini mencakup teori ILKPD sebagai bahan ajar, kemudian model PBL sebagai pendekatan pembelajaran, simulasi PET sebagai media visualisasi konsep, teori belajar sebagai dasar pembelajaran aktif, materi asal masa, serta model ADI sebagai kerangka pengembangan produk. Adapun penelitian relevan, terdapat 10 penelitian relevan, namun peneliti hanya yang paling relevan adalah 3 penelitian, yaitu dari Sari dan Purwaningsi tahun 2023 yang berjudul pengembangan ILKPD berbasis PBL dengan lab worksheet pada materi asal masa. Adapun perbedaan pada penelitian ini yaitu belum memanfaatkan media simulasi. Kemudian penelitian oleh KUHB et al. Tahun 2022 yang berjudul ILKPD berbantuan aplikasi PET pada materi asal masa untuk motivasi belajar peserta didik. Terdapat perbedaannya yaitu tidak menggunakan PBL dan produk yang digunakan masih dalam bentuk cetak. Kemudian penelitian oleh Melina et al. Tahun 2021 yang berjudul pengembangan ILKPD berbasis Android dengan model PBL untuk meningkatkan berpikir kritis peserta didik. Adapun perbedaan pada penelitian ini yaitu belum mengintegrasikan media simulasi PET. Penelitian ini menggunakan jenis penelitian dan pengembangan RND. Kemudian model penelitian yang digunakan yaitu model ADI. Adapun subjek penelitian ini yaitu guru kimia dan juga 29 peserta didik kelas 11 SMA Negeri 5 Tanjung Pinang. Adapun prosedur penelitian ini yaitu ada 4 prosedur. Yang pertama, analisis. Terdapat 2 analisis yang dilakukan, yaitu analisis kebutuhan dan analisis kurikulum. Kemudian setelah melakukan analisis yaitu melakukan desain, yaitu perancangan, mengumpulkan referensi materi, lalu menyusun desain awal perancangan bahan ajar. Kemudian menyiapkan alat ukur dan instrumen penelitian. Setelah melakukan perancangan, kemudian dilakukan pengembangan atau diplomat. Di sini dilakukan pengembangan bahan ajar secara utuh. Kemudian dilakukan uji validitas oleh para ahli bahan ajar. Apabila sudah dinyatakan valid, maka dilakukan implementasi, yaitu melaksanakan uji coba produk pada guru kimia dan juga peserta didik kelas 11.
bagian inti dari penelitian ini, yaitu hasil dan pembahasan. Pada bagian awal, peneliti melakukan dua analisis penting, yaitu analisis kebutuhan dan analisis kurikulum. Terkait analisis kebutuhan, peneliti di sini melakukan wawancara dengan guru kimia. Adapun hasil wawancaranya yaitu guru masih menggunakan buku dari pemerintah, alat peraga dan LKPD sebagai bahan ajar, serta belum pernah mengembangkan bahan ajar interaktif. Hal ini dikarenakan terkendalanya waktu untuk mengembangkan bahan ajar sendiri dan belum terlatih untuk mengembangkan bahan ajar elektronik. Selain itu, berdasarkan pengalaman guru dalam mengajar, materi yang sulit dipahami peserta didik adalah materi asam basa. Hal ini dapat dilihat dari data hasil evaluasi ulangan harian pada materi asam basa masih belum mencapai nilai ketuntasan. Kemudian kedua, beralih ke analisis kurikulum. Penelitian ini dilaksanakan di SMA Negeri 5 Tanjung Pinang yang sudah menggunakan kurikulum Merdeka. Oleh karena itu, peneliti melakukan analisis terhadap dokumen Kemendikbud terkait CP yang kemudian menentukan TP yang disasar dalam pengembangan ini. Adapun 3 tujuan pembelajaran, yaitu yang pertama, peserta didik mampu menjelaskan perbedaan teori asam basa menurut Arrhenius, Brusset-Lowry, dan Lewis beserta contoh zat yang sesuai. Kemudian yang kedua, peserta didik mampu mengidentifikasi sifat asam basa dan suatu larutan menggunakan indikator. Yang ketiga, peserta didik mampu menentukan nilai pH larutan melalui simulasi virtual dan perhitungan. Mengenai karakteristik IRKPD yang dikembangkan, IRKPD berbasis PDA berbantuan simulasi PET diwujudkan melalui 3 tahapan utama. Yang pertama, penyusunan materi, yaitu mengumpulkan, menyeleksi, dan menyusun substansi materi asam basa agar sesuai dengan target pencapaian pembelajaran. Kedua, perancangan awal, yaitu membuat storyboard atau tata letak instrumen pembelajaran sebelum diubah ke dalam bentuk digital. Dan ketiga, pengembangan produk, yaitu proses produksi IRKPD secara digital hingga menghasilkan produk utuh. Melalui integrasi sintak PBL dan simulasi PET di dalam IRKPD ini, karakteristik produk tidak hanya sekedar menyajikan teori statis, melainkan menjadi media yang menuntun peserta didik melalui melakukan investigasi media mandiri secara virtual. Selanjutnya, untuk mengetahui tingkat kelayakan dari bahan ajar yang dikembangkan, peneliti melakukan uji validasi ahli bahan ajar yang dinilai oleh 3 orang validator. Berdasarkan tabel yang ditampilkan, terdapat 4 aspek utama yang dinilai. Yang pertama, kelayakan isi atau materi, mendapatkan rata-rata nilai sebesar 93,33 dengan kategori sangat valid. Kelayakan penyajian juga memperoleh rata-rata yang sama besar, yaitu 93,33% dengan kategori sangat valid. Kemudian kelayakan kegrafikan atau media mendapatkan rata-rata 82,4% dengan kategori sangat valid, serta kelayakan bahasa memperoleh nilai rata-rata sebesar 85,41% yang juga termasuk dalam kategori sangat valid. Dari hasil penilaian ketiga validator tersebut diperoleh nilai rata-rata keseluruhan sebesar 89,61%. Dengan demikian, dapat disimpulkan bahwa bahan ajar yang dikembangkan ini berada pada kategori sangat valid dan layak digunakan dalam pembelajaran kimia. Setelah melalui tahap validasi oleh para ahli, langkah selanjutnya adalah melihat bagaimana respon pengguna di lapangan. Untuk itu, peneliti melakukan uji praktikalitas guru. Berdasarkan hasil penilaian yang tertera pada tabel, produk ini diukur melalui 5 aspek penilaian utama. Aspek kemudahan penggunaan memperoleh nilai sempurna sebesar 100% dengan kategori sangat praktis. 3 aspek berikutnya, yaitu kesesuaian pembelajaran, efisiensi waktu, serta manfaat penggunaan secara konsisten, mendapatkan nilai yang sama, yaitu sebesar 91,67% dengan kategori sangat praktis. Serta aspek menarikan tampilan memperoleh persentase sebesar 57,5% yang juga termasuk dalam kategori sangat praktis. Jika diakumulasikan, diperoleh nilai rata-rata keseluruhan sebesar 92,85%. Dari hasil ini dapat disimpulkan bahwa perangkat pembelajaran yang dikembangkan dinilai sangat praktis dan sangat mendukung guru dalam proses pembelajaran di kelas. Selain melihat respon dari sudut pandang guru, peneliti juga melakukan uji praktikalitas kepada peserta didik selaku pengguna utama dari bahan ajar ini.
Berdasarkan tabel hasil penilaian yang ditampilkan, terdapat 4 aspek yang diukur. Aspek kemudahan penggunaan memperoleh persentase sebesar 78,73% dengan kategori praktis. Aspek kesesuaian memahami materi diperoleh sebesar 77,58% dengan kategori praktis. Kemudian untuk aspek kemenarikan tampilan mendapatkan nilai sebesar 77,58% dengan kategori praktis, dan aspek kemenarikan tampilan ini menjadi aspek yang memperoleh persentase tertinggi, yaitu sebesar 80,74% dengan kategori praktis. Serta pada aspek manfaat diperoleh nilai sebesar 78,01% dengan kategori praktis. Dari keempat aspek tersebut mendapatkan nilai rata-rata keseluruhan sebesar 78,76% dengan kategori praktis. Dengan demikian dapat disimpulkan bahwa produk yang dikembangkan ini dinilai praktis untuk digunakan oleh peserta didik dalam proses pembelajaran mandiri maupun di dalam kelas. Terdapat kesimpulan dalam penelitian ini. Yang pertama, hasil analisis kebutuhan menunjukkan bahwa peserta didik memerlukan bahan ajar yang mampu membantu memahami konsep asal masa yang bersifat abstrak, memiliki tampilan yang menarik, serta mendukung pembelajaran yang interaktif. Kedua, karakteristik LKPD yang dikembangkan berupa bahan ajar elektronik yang disusun berdasarkan sintaks TPL, terintegrasi dengan simulasi PET, video pembelajaran, dan LKPD interaktif menggunakan Talkworksheet. Yang ketiga, hasil validasi oleh 3 validator menunjukkan bahwa ILKPD berbasis PWL bermetode simulasi PET memperoleh presentasi validitas sebesar 89,61% dengan kategori sangat valid. Lalu hasil praktikalitas oleh guru memperoleh skor sebesar 92,85% dengan kategori sangat praktis, dan praktikalitas oleh peserta didik memperoleh skor sebesar 78,76% dengan kategori praktis. Adapun saran dalam penelitian ini, yang pertama bagi guru, yaitu ILKPD interaktif ini diharapkan dapat dimanfaatkan sebagai bahan ajar yang mendukung pelaksanaan pembelajaran yang lebih menarik dan interaktif. Lalu bagi peserta didik secara mandiri dapat memanfaatkan bahan ajar ILKPD sebagai sumber belajar pada materi asal bahasa agar dapat memperluas wawasan dan pengetahuan. Lalu yang terakhir bagi peneliti lainnya, yaitu dapat melakukan feasibility test dan post test untuk melihat keefektifan produk atau bahan ajar yang telah dikembangkan. Sekian presentasi yang dapat saya sampaikan. Selanjutnya kepada audiens dapat memberikan pertanyaan. Dikembangkan untuk mengimplementasikan prinsip kurikulum. Baik, terima kasih saudari peserta. Saya akan menjawab. KPD yang peneliti kembangkan mengimplementasikan kurikulum mereka dengan mengubah peran bahan ajar yang dari sekedar sumber informasi yang pasif menjadi bahan ajar yang melibatkan interaksi peserta didik dalam proses pembelajaran. Bagaimana? Terima kasih. Baik, selanjutnya ada lagi yang ingin bertanya? Baik, sebelumnya saudari Nafita, izinkan saya bertanya, kira-kira apa saja masukan atau revisi utama dari validator, terutama pada aspek kegrafikan yang nilainya sempat rendah yang diberikan? Baik, adapun revisi atau masukan dari validator yaitu mengenai kontrak warna latar belakang, kejelasan tata letak gambar atau ukuran font. Kemudian peneliti telah merevisi bagian tersebut dengan menyesuaikan ukuran dan memperjelas